Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Fira Fadilah dengan NIM 2021 02050031, Prodi S1 Fisioterapi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi. Pengertian sistem endokrin dan hormon. Sistem endokrin terdiri dari sistem kelenjar non-duktus yang sangat berintegrasi dan tersebar luas, dengan tujuan untuk mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan sebagai tindakan. Mekanisme kerja hormon. Yang pertama, merubah permeabilitas membran plasma atau potensial membran atau keduanya melalui pembukaan penutupan kanal ion. Yang kedua, menstimulasi sintesis enzim atau protein lainnya dalam sel. Yang ketiga, mengaktifkan atau menonaktifkan enzim. Yang keempat, mengindukasi aktivitas sekresi. Yang kelima, menstimulasi mitosis. Kelenjar dalam sistem endokrin dan fungsinya. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelenjar hipofisis posterior. Fungsinya untuk menghasilkan hormon antidiuretik, yakni bertugas untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyimpannya di aliran darah untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua ada kelenjar hipofisis anterior. Fungsinya untuk mengatur pertumbuhan, pematangan organ dan fungsi sistem reproduksi, tiroid serta pigmentasi kulit. Yang kedua ada kelenjar pineal. Fungsinya untuk memproduksi serotonin untuk meregulasi siklus tidur. Yang ketiga ada kelenjar tiroid. Fungsinya untuk mengatur energi, suhu, dan perkembangan jaringan tubuh. Yang keempat ada kelenjar adrenal. Fungsinya untuk menghasilkan hormon tubuh. Yang kelima kelenjar paratiroid. Fungsinya untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dengan mempengaruhi bagian tubuh seperti tulang, ginjal, dan usus halus. Yang keenam ada kelenjar timus. Fungsinya untuk memproduksi sel limfosit T, berfungsi dalam proses pertumbuhan hingga puber kekebalan tubuh manusia. Yang ketujuh kelenjar pankreas. Fungsinya untuk melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah. Yang kedelapan ada kelenjar hipotalamus. Fungsinya yaitu homeostatis atau memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil, mengontrol denyut jantung, mengendalikan suasana hati, mengelola dorongan seks, dan mengatur siklus fisiologis harian. Yang kesembilan ada kelenjar ovarium. Fungsinya untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa puber hingga menopause. Yang kesepuluh ada kelenjar testis. Fungsinya untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Kelenjar dalam sistem endokrin dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Hormon yang dihasilkan kortikotropin releasing hormone atau CRH, gonadotropin releasing hormone atau GnRH, thyrotropin releasing hormone atau TRH, growth hormone releasing hormone atau GHRH, prolactin inhibitory factor atau dopamin somatostatin atau SS. Yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitari dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada adenohipofisis atau pituitary anterior. Terdapat hormon thyroid stimulating hormone atau TSH atau tyrotropin. Kadar normalnya 6,3 sampai 3 U per mililiter. Serta prolaktin atau PRL kadar normalnya 2 sampai 29 Ng per mililiter. Kadar normalnya kurang dari 25 Ng per ml. Lalu ada hipofisis bagian tengah atau lobus intermediate. Hormon yang dihasilkan melanotropin stimulating hormone atau MCH. Kemudian ada neurohipofisis atau pituitary posterior. Hormon yang dihasilkan oksitosin, kadar normalnya 10 U per ml, serta antidiuretik hormon atau vasopressin, kadar normalnya 4,3 Pg per ml. Yang ketiga ada kelenjar pineal. Hormon yang dihasilkan melatonin, kadar normalnya 2-12 mg. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan
Tiroksin atau T4 kadar normalnya 4,6 sampai 12 Ng per dl. Lalu ada tritotrionin atau T3 kadar normalnya 80 sampai 100 Pg per ml. Lalu ada kalsitonin kadar normalnya 1000 sampai 1300 mg. Lalu ada kelenjar paratiroid, hormon yang dihasilkan paratormon atau PTH, kadar normalnya 10 sampai 65 Ng per liter. Lalu ada kelenjar timus, hormon yang dihasilkan yaitu hormon timik atau timopoten timosin, kadar normalnya 30 sampai 40 gram. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas, hormon yang dihasilkan insulin dan glukagon, kadar normalnya insulin 90 mg sampai 100 ml. Kedelapan ada kelenjar adrenal, hormon yang dihasilkan korteks adrenal yaitu kortisol dan aldosteron, kadar normal kortisol 6 sampai 23 mcg per dl. Lalu aldosteron kadar normalnya 7 sampai 30 mg per dl. Lalu ada medula adrenal, hormon yang dihasilkan adrenalin. Yang 9 ada kelenjar ovarium, hormon yang dihasilkan estrogen, kadar normalnya 20 sampai 280 Ng per mililiter. Lalu ada progesteron, kadar normalnya 0,1 sampai 25 Ng per mililiter. Lalu ada relaksin. Yang 10 ada kelenjar testis, hormon yang dihasilkan testosteron, kadar normalnya 300 sampai 450 Ng per dl. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.